Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya di Bakanza Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita tentang kasus vaksin bodong Puskesmas Karawang. Hingga hari ini, lebih tepatnya pada tanggal 19 Agustus hari Kamis tahun 2021, polisi masih belum menetapkan tersangka terkait kasus vaksin palsu di Puskesmas Karawang. Sebab polisi masih menunggu hasil penyelidikan apakah vaksin COVID-19 benar-benar masuk ke tubuh korban. Selain itu, Polres Karawang belum meningkatkan status perkara dalam kasus ini. Harus ada pembuktian secara ilmiah. Kami masih mendalami karena dari bukti dan pemeriksaan saksi, vaksin itu disuntikan, tapi korban merasa tidak disuntik. Jadi butuh pendalaman dan hasil laboratorium, kata Kasat Reskrim Polres setempat, AKP Olista Ageng Wicaksana, di Karawang, Jawa Barat, Rabu kemarin. Dalam menangani kasus ini, pihaknya harus melaksanakan pendalaman terhadap antibodi warga yang disuntik oleh vaksinator. Pendalaman seperti ini harus dilakukan untuk memastikan apakah sudah ada vaksin yang masuk ke tubuh korban atau tidak akibat kelalaian vaksinator. Jadi pembuktiannya harus secara ilmiah. Mengirim sampel korban secara bertahap ke laboratorium biologi molekuler untuk dilakukan pengecekan terhadap antibodi. Katanya, dia menyampaikan pengambilan sampel darah terhadap korban itu tidak sekali, namun berkali-kali. Untuk pengambilan sampel darah pertama dilakukan saat hari pertama divaksin, setelah penyuntikan vaksin. Kemudian pengambilan sampel darah juga dilakukan 2 minggu setelah penyuntikan vaksin pertama. Lalu pengambilan sampel darah dilakukan pada 30 hari setelah penyuntikan vaksin pertama dan vaksin kedua. Polres Karawang mulai menangani perkara ini sejak sekitar sebulan lalu, setelah sebuah video yang merekam proses vaksinasi di Puskesmas Wadas, Teluk Jambe Timur, Karawang viral di media sosial. Video itu merekam seorang petugas kesehatan yang diduga menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada seorang warga tanpa menekan jarum suntik. Sekian untuk berita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu berdoa agar pandemi yang melanda negeri ini segera berakhir. Saya di Bakanza Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian Tahun Baru 2021. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Jakarta Nomor 400 SE 200 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam Tahun Baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismaidi mengatakan, tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar, maka tempat usaha bisa disegel. Ucap Sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Aturan baru ini berlaku setelah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada 3 Agustus 2021. Aturan ini ditujukan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sektor-sektor tertentu. Itu ditambahkan satu, yaitu harus sudah vaksin. Jadi walaupun sektornya dinyatakan diizinkan, tapi untuk di DKI ada penambahan. Harus apa? Harus sudah vaksin. Namun aturan tersebut dikecualikan untuk kategori masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksinasi, seperti anak usia di bawah 12 tahun, karena alasan medis atau seseorang yang baru sembuh dari COVID-19. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sanehopi Fatahila dalam acara Breaking News. Tadi pagi telah terjadi pencuri sepeda motor di Jalan Jaming Ginting, Brastagi, tepatnya pada pukul 5 pagi. Peristiwa ini tidak memakan korban, tetapi motor-motor berhasil dibawa kabur oleh pencuri. Sekian breaking news hari ini. Kita akan bertemu 1 jam ke depan. Pencemaran udara yang sangat meningkat di kota-kota besar. Sumber pencemaran udara terjadi dari 2 sumber, yaitu sumber pencemaran udara alamiah dan sumber pencemaran berasal dari manusia. Sekitar dari 70% pencemaran udara merupakan hasil polusi kendaraan bermotor, sedangkan 30% berasal dari letusan gunung berapi dan pembakaran hutan.
Contoh salah satunya seperti di kawasan Perumas, yaitu pembakaran sampah sembarangan dan banyaknya asap kendaraan bermotor yang tidak terkontrol, yang menjadi penyumbang terbesar dari pencemaran udara. Sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Aturan baru ini berlaku setelah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada 3 Agustus 2021. Daftar tempat di Jakarta yang pengunjungnya wajib memperlihatkan sertifikat vaksin COVID-19 adalah apotek dan toko obat. Saat mendatangi apotek, masyarakat perlu membawa sertifikat vaksin COVID-19. 2. Supermarket, swalayan, pasar raya, dan pasar tradisional. Meskipun sudah membawa sertifikat vaksin COVID-19, ada syarat yang harus dipatuhi, yaitu kapasitas pengunjung hanya 50%. Pengunjung wajib tes suhu. 3. Restoran dan kafe. Selain membawa kartu sertifikat vaksin, ada syarat yang perlu dipatuhi, yaitu untuk jenis restoran atau kafe di mall atau gedung hanya berlaku delivery atau take away saja. 4. Warung makan atau warteg. Selain membawa sertifikat vaksin, masyarakat juga perlu mematuhi syarat berikut. Makan hanya 20 menit. Buka hanya sampai jam 8 malam. 5. Pusat perbelanjaan atau mall. Sertifikat vaksin COVID-19 ini perlu diperlihatkan oleh pengunjung dan para pegawai pusat perbelanjaan. Hal ini karena syarat aktivitas di pusat perbelanjaan yaitu pegawai toko hanya melayani penjualan online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Rizky Rahmat Ramadan. Saya akan membacakan teks berita tentang banjir. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras di jam 7 malam hingga jam 9 pagi. Desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan merupakan tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.